Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan dari Anyer hingga Penarukan. Harus segera dilaksanakan, tidak mau tahu. Tidak bisa. Sebelum ada persetujuan dari pihak kami, pilih saja jalan lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tahta adikku akan mempelancar sistem birokrasi kita. Bagaimana bisa di usia yang sangat muda ini Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823 datanglah residen Belanda, Smithson. Lebih baik I menggantikan sementara posisi adik baginda Sri Sultan. After he grow up, I will kembalikan. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin. Keturunan dari wali ya di Pakualan di Ponorogo. Mana bisa seperti itu? I sudah berbaik hati menawarkan posisi yang seberat itu. Masih ada tolak. Baiklah, kalau memang itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithson membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Dari mana lagi kita harus mencari uang untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita juga sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja Diponegoro, ia kan memiliki banyak kenalan dengan sesama bangsawan sepertinya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda akan bersedia untuk mengurus semua tanah kami. Benar apa yang dikatakan Patih dan Nurijo. Belanda akan membantu kita. Seharusnya kalian tidak bekerja sama dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu telah membuat rakyat menderita. Dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Apa saja keuntungan yang telah kalian dapat? Banyak sekali. Hanya saja kita tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Intinya kita tetap akan bekerja sama dengan Belanda. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan.
perintahkan anak buah kita agar pemasangan segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Akan tetapi, apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati perkarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian, Patih Danurejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Patih Danurejo mengutus pasukan Macangan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Di tengah medan perang, Tuhan, bagaimana cara kita berlindung untuk saat ini? Lawan dulu sampai habis. Saya akan memikirkan bagaimana caranya kita berlindung. Tetapi sangat sulit dari sekutu Belanda. Mari kita membuat benteng pertahanan di gua Selorong itu. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasyah Sentot. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan dari Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Siap! Bagaimana ini? Kalian telah becus. Kalau begini caranya kita bisa habis dalam perang. Tetapi kami telah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan kubuat strategi benteng style cell. Pada tahun 1824, perlawanan Diponegoro pun berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap, Tuan. Kapten Ingen pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasyah Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima pesan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat? Mungkin bisa. Kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro Diningrat. Mengapa kau tidak terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu kan musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasyah Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. How, Mr. Alibasyah, apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota, negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Alibasyah Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan
pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Keparat! Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat! Tidak tahu, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos lainnya. Kita buat saja sayembara. Apa isi sayembara itu? Akan segera kami sebarluaskan. Buat saja pengumuman, siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati dapat mendapatkan hadiah dari kami. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Adilan. Ngomongnya jangan gitu. Oh, kayaknya. Pembangunan jalan ini Entahkah adikku akan mempelancang. Melihatmu kamu harus jadi pacarku. Walau kau tak mau, ku buat kau mau. Walau harus ku lakukan. Tiga. Untuk dapatkan hatimu untukku. Jika kau Sip. tak mau, kan ku akan Ini ruangannya di situ ya, di tempat dulu itu. Kayak tempat kayak Dua. saja. Tiga. tidak tahu Diponegoro Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Jika kau tak cinta, kan ku buat kamu cinta. Tenang saja, tenang saja. tidak tahu Diponegoro selalu bergerak di pos satu Ku depan. sampai tidak tahu Diponegoro selalu pergi ke pos satu. Tidak tahu Diponegoro selalu Kamu harus jadi pacar. tidak tahu Tuhan Diponegoro selalu pergi ke pos satu sampai ke pos lainnya. Oh, yang sebetulnya yang ada nah, aku bagaimana lah? Ini Delaya hari ini menjabat sebagai kameramen. Yeay. Jadi tolong semangati Delaya. Guys, saya dari sini tuh aku tuh banyak sekali di sana atau kostum yang diganti ya. Artinya ini pakai topi, tapi sekarang pakai ini karena aku jenderal gitu ya. Ya, siap. Kan kalau jenderal itu harus apa ya, kayak songong gitu kan? Ya, siap. Harus pakai kayak gini biar kelihatan songong gitu, guys. Alasan aku yang gitu. Itu pokoknya. Siap. Semangat ya. Ya, semangat ya. Banyak tinggal. Kamu cinta. Jika kau tak mau, kan ku buat kamu mau. Jika kau tak cinta, kan ku buat kamu cinta. Tenang saja, pastikan kau jadi pacarku minggu depan. Dua selorong itu. Siapa yang menjawab? Biarkan saja. Apa peduli padanya? Apa pedulimu? Apa peduli padanya?